Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rina dalam pelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu perkalian persen. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkalian pecahan dan juga perkalian desimal. Sekarang kita masuk ke materi baru lagi. Semangat ya! Masih semangat kan? Masih dong. Kita akan membahas mengenai perkalian persen. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh anak-anak dibuka buku paket matematikanya halaman 57. Oke, halaman 57. Sudah dibuka semuanya halaman 57? Di situ ada perkalian persen, ada materi perkalian persen. Oke, ini sedikit berbeda dengan cara penjumlahan persen dan juga pengurangan persen. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan persen itu sangat gampang. Kalau yang ini kalian memperhatikan ya, harus memperhatikan karena caranya berbeda, tidak segampang yang pengurangan dan penjumlahan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas. Di sini perkalian persen, Bu Rina bikin contoh dulu. Contoh yang pertama itu ada 25% dikalikan dengan 8%. Oke. Kalau di pengurangan sama penjumlahan langsung dikurangkan atau dijumlahkan angkanya, persennya mengikuti. Kalau di perkalian berbeda. Oke. Jadi persennya ini kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, masih ingat cara mengubahnya? Masih dong, pasti. Di sini persen. Kalau persen otomatis penyebutnya itu berapa? Betul, 100. Berarti kita ubah dulu. Di sini 25% diubah menjadi pecahan jadi 25/100. Dikalikan 8%, kita ubah juga menjadi bentuk pecahan biasa jadi 8/100. Oke, kalau semuanya sudah diubah menjadi pecahan biasa, kita kalikan. Berarti atas kalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan yang bawah. Oke, kita yang atas dulu nih, kita kalikan 25 dikali 8. Berapa 25 kali 8? Hayo. Kalau yang belum bisa kita cari dengan cara bersusun. 25 dikali 8. 5 kali 8 berapa? 40, betul. Ditulis angka 0-nya 4 disimpan. 2 kali 8 berapa? 16. 16 kita simpan 4, berarti 16 ditambah 4 berapa? 20. Berarti di sini kita punya 200. Ditulis di atasnya 25 kali 8 hasilnya 200. Lalu yang bawah atau penyebutnya ini kita juga kalikan. Karena di sini angka yang bukan 0 itu 1, berarti 1 kali 1 dulu. Berapa 1 kali 1? 1. Tinggal kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita punya 200/10.000. Jangan bingung dulu, langsung kalian, oh nolnya banyak banget, susah ini pasti. Jangan langsung bingung dulu ya, perhatikan. Kita sederhanakan dahulu 200/10.000. Kalau di sini ada 0, di atas ada 0, di bawah juga ada 0, berarti kita bisa coret. Oke, di atas ada 2 0, kita coret 02. Di bawah kalau atas dicoret 0-nya ada 2, berarti bawah juga coret 0-nya 2. Oke, berarti kita tinggal tulis angka yang belum dicoret. Di sini tinggal ada 2/100. Oke. Karena di sini tadi itu perkalian persen, berarti hasil akhirnya juga harus dalam bentuk persen. Kita ubah 2/100 menjadi bentuk persen. Berapa?
Karena di sini penyebutnya sudah 100, maka kita tinggal ubah aja menjadi persen, jadi 2%. Oke, bisa? Bisa? Masih bingung? Oke, Bu Rina kasih contoh satu kali lagi ya. Di sini nomor 2. Ada contohnya itu 20% dikalikan dengan 6%. Oke, contoh yang kedua ini nih. Sama, kita ubah dulu 20% dan 6% menjadi bentuk pecahan biasa. 20% diubah menjadi pecahan biasa berapa? 20/100 dikalikan 6% diubah menjadi bentuk pecahan biasa 6%. Oke, sampai sini udah paham? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Lalu kita kalikan, atas dikalikan dengan yang atas, bawah dikalikan dengan yang bawah. Berarti yang atas 20 kali 6 berapa? 2 kali 6 12. Nolnya tinggal ditulis. Oke. Per penyebut bawahnya 1 kali 1 1. Nolnya ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti kita dapat 120/10.000. Nah, kita sederhanakan lagi. Di sini 0 di atasnya ada 1. Berarti kita coret dengan di bawahnya juga kita coret 1. Oke, berarti di sini kita dapat 12/1000. Kita ubah menjadi bentuk persen karena di sini perkalian persen, berarti hasil akhirnya juga dalam bentuk persen. Oke ya. Nah, di sini penyebutnya belum 100. Berarti kita ubah menjadi bentuknya per 100. Caranya gimana? Caranya berarti kalau 1000 biar bisa menjadi per 100 itu diapakan? Betul, dibagi 10. Oke ya. Karena di bawah bagi 10 berarti atas juga harus dibagi 10. Oke, bisa? Karena kan kalau dibagi 10 sama aja tinggal dicoret nolnya 1. Jadi di sini 100. Nah, sekarang dilihat nih. 12 dibagi 10 berapa? Caranya gimana? Nih, Bu Rina tulis di sini ya. 12 dibagi 10 itu sama saja dengan 12/10. Oke, jadi per sama bagi itu sama saja. Oke, berarti 12/10 jadikan desimal berapa? 1,2. Berarti atas di sini 1,2 juga. Oke, bisa? Jangan bingung dulu ya, diikuti dulu, oke? Nah, kalau sudah di sini per 100, berarti tinggal kita jadikan persen. Berarti berapa? 1,2%. Oke, bisa? Kalau masih ada yang bingung, coba tulis pertanyaan di buku tulis kalian. Nanti tanyakan saat ketemu dengan Bu Rina. Oke, mungkin yang perkalian persen kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkalian persen, lalu kita lanjutkan ke perkalian berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian buka dulu buku paket matematika halaman 57, 58, dan juga 59. Coba dibuka halaman 57 sampai halaman 59. Sudah? Oke. Kalau sudah, di situ ada tertulis materi perkalian berbagai bentuk pecahan. Oke. Kalau di pengurangan dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan itu cara paling gampang adalah diubah menjadi desimal. Kalau untuk perkalian berbagai bentuk pecahan itu kalian ubahlah atau samakan bentuknya menjadi yang menurut kalian paling gampang. Oke, contoh ya. Semisalnya di sini nomor 1. Contoh yang pertama itu ada
25% dikalikan dengan 200.000. Oke? Di sini bentuk persen, di sini bentuk angka atau bilangan asli 200.000. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kalian ubah dulu nih yang bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Berapa? 25 per 100. Baru kalian bisa kalikan dengan 200.000. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham masih bisa, kita lanjutkan, kita kalikan 25 per 100, kita kalikan dengan 200.000. Nih, di sini ada 0 bawahnya, atasnya juga ada 0. Kita bisa coret, betul, kita bisa coret. Tapi ingat ya, kalau kita akan mencoret itu harus dengan angka atas dicoret dengan angka yang ada di bawah. Jangan kalau kita pencoretan angka yang atas dicoret dengan angka yang atas, angka bawah dicoret dengan angka yang bawah, itu tidak boleh. Kalau pencoretan itu harus angka yang atas dicoret dengan angka yang bawah atau disederhanakan gitu ya. Nah, di sini nolnya ada 2, berarti yang atas juga kita coret nolnya jadi 2. Nah, lalu sekarang kita bisa kalikan nih. 25 dikalikan dengan 2. Berapa 25 kali 2? Betul, 50. Nah, kita tinggal hitung nih, nolnya yang belum dicoret ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita tambahkan 1, 2, 3. 50.000. Bawahnya sini, per bawahnya itu per 1. Oke, per 1. Nah, kita tulis. Jadi kalau bawahnya per 1 itu kita anggap tidak ada. Jadi 50.000 per 1 itu sama dengan 50.000. Oke ya. Jadi 25% dikalikan dengan 200.000 hasilnya adalah 50.000. Bisa? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada 14% dikalikan dengan 0,7. Oke, di sini ada bentuk persen dan ada bentuk desimal. Caranya boleh kalian ubah duanya menjadi bentuk desimal baru kalian kalikan, atau kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa lalu kalian kalikan. Boleh. Di sini Bu Rina akan ubah dua-duanya menjadi bentuk pecahan biasa karena biar lebih mudah untuk dikalikan. 14% diubah menjadi bentuk pecahan biasa berapa? Betul, 14 per 100 dikalikan 0,7 diubah menjadi bentuk pecahan biasa 7 per 10. Di sini ada satu angka belakang koma, berarti penyebutnya juga nolnya ada 1. Lalu kita kalikan, atas dikalikan dengan atas. Berarti 14 kali 7. Kita kalikan di sini ya, 14 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Kita tulis angka 8-nya, 2-nya disimpan. 1 kali 7, 7. Kita nyimpen 2, berarti 7 tambah 2, 9. Betul. Berarti yang atas 98, penyebut bawahnya 1 kali 1, 1. Betul. Tinggal kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasil dari 14% dikalikan dengan 0,7. Tinggal dilihat soalnya itu minta hasilnya dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk pecahan berarti ini cukup. Kalau diminta dalam bentuk desimal berarti kita ubah ke dalam desimal. Di sini nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti berapa angka belakang koma? Ada 3. Di sini atasnya cuma ada 2 angka. Berarti kalian kasih bantuan 0 di depannya. Jadi 0,098. Oke, bisa? Bisa ya? Coba kalau kalian ada pertanyaan tentang materi perkalian persen dan juga perkalian berbagai bentuk pecahan, coba kalian tulis
di buku tulis kalian, lalu nanti tanyakan ke Bu Rina kalau ketemu dengan Bu Rina di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.